Halo Sobat Bincang, kita jumpa dalam Bicara, bincang-bincang seputar selebrita. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Bicara bersama saya Husni dan saya Dewi. Dan program ini kita akan membahas mengenai berita-berita terupdate ya. Betul. Dari selebrita-selebrita tanah air dan mancanegara. Nah, untuk yang berita pertama nih ada apa nih Dewi? Nah ini untuk berita pertama ini ya, ini ada sebuah hal yang cukup membanggakan gitu ya di ranah permusikan tanah air gitu ya. Karena ini kalau tahu ada lagu-lagu yang sekarang sedang jadi trending, tahu kan ya? Tahu. Lagu apa tuh? Lagu Lati pasti ya. Oh pasti ya, Lati sebagai itu orang Jawa gitu. artinya pasti tahu lidah. ya. Oh Lati itu artinya lidah. Ini baru tahu nih kalau ternyata Lati itu artinya Jawa. lidah. Lidah atau Lidah. bicara bukan? Itu Bukan. artinya lidah. Oke. Kalau bisa lidah saya kok pengen melet-melet ya. Boleh. Coba gimana? Jangan lagi. Oh on jangan, air. oke lagi beneran. Nah ini ada berita dari Lati. Nah Lati ini kan sekarang sedang booming gitu kan ya. Dan ternyata ini ada berita membanggakan dari Virgin News ini tadi ya, sebagai kreator dari Lati ini tadi. Ini ternyata mendapatkan apresiasi dan itu lagu Lati ini di stream di Billboard di New York. Oh, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Suatu kebanggaan. Nah itu karena memang mungkin jarang sekali Jarang kan ya. ya, sangat jarang sekali Jarang ada. sekali penyanyi Indonesia terutama bisa ada di Billboard USA. Betul sekali. Tapi gini loh, yang digarisbawahi ternyata kesuksesan mereka itu tidak lepas dari cibiran para haters. Betul, pastilah ya. Sekarang, zaman sekarang netizen itu mana ada sih yang nggak suka mencibir begitu ya semuanya. Kayaknya kalau nggak mencibir itu nggak makan gitu ya. Ini nggak asik gitu Nggak kan, asik. kayak nggak ada warna di hidup gitu kan ya. Nah ya benar banget. Jadi Lati ini kan awalnya ya, itu sudah membanggakan gitu kan ya, karena ini memang lagu yang ada unsur budayanya juga Menyatukan gitu ya. visual antara budaya dan modern. Pastinya Oke. ya kan. Dan grup Virgin ini adalah grup musik elektronik Indonesia yang dibentuk pada tahun 2016. Jadi ini sebenarnya grup yang alirannya EDM gitu ya. EDM. Jadi yang beraliran musik-musik yang sebenarnya modern, sangat modern gitu. Tapi mereka ingin tetap memasukkan unsur-unsur tradisional di dalam lagunya gitu. Karena memang unsur EDM, genre EDM sendiri mereka pandang sebagai genre yang mudah diterima oleh kalangan global. Ya seluruh kalangan, terutama kalangan muda ya pastinya ya, sangat mudah diterima. Makanya itu dipilih genre EDM ini, tapi diberikan sebuah inovasi gitu kan ya, dengan menambahkan unsur-unsur tradisional. Nah di lagu Lati ini sebenarnya awalnya mereka banyak menambahkan berbagai unsur gitu kan ya. Jadi bukan langsung tiba-tiba mereka membuat Lati dan booming, enggak. Tapi sebenarnya memang Virgin News ini sudah membuat berbagai karya sebelumnya. Kan sejak 2016 kan. Betul ya. sekali. Udah 4 tahunan loh sekarang. Udah 4 tahun ya kan, dibentuk oleh Reza Arab. Siapa yang nggak tahu Reza Arab ya Siapa yang kan? nggak tahu? YouTuber YouTuber, ya yang fenomenal gitu kan. Kemudian juga ada Eka Gustiwana juga ya, dia dulu juga konten kreator juga, YouTuber juga. Dan juga ada Gerard Liu. Jadi mereka bertiga ini sama-sama konten kreator yang bergabung menjadi satu untuk membentuk Virgin News gitu, dan mengeluarkan berbagai single, kemudian karya-karya yang memang bergen musik gitu ya kan, bergenre EDM tapi ada unsur tradisionalnya di situ. Gitu. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi dengan Sarah Fajiran ya. Sarah Fajiran dari Surabaya ya, terus Surabaya. Sobat Bincang ya sudah tahu gitu lah ya, apalagi yang domisilinya di Surabaya ini. Sarah Fajiran ini salah satu yang suaranya juga masuk banget ya di lagu Lati ini. Suaranya gitu ya. menjiwai sekali. Menjiwai sekali bagian untuk ya mungkin dia karena orang gitu Surabaya ya. Jadi pas bahasa Jawanya tuh enak enak ya. gitu. Jadi langsung gitu kan. Tapi emang apa? Untuk musik semenjak bubunya musik Lati ini
di mana-mana diputar loh, bahkan sempat dibuat challenge di aplikasi Oh iya TikTok benar, gitu kan ya. betul sekali. Jadi sampai ada make up challenge gitu kan, Make up latih challenge gitu latih kan, challenge. yang dipopulerkan oleh salah satu konten kreator juga, Jarna. Jadi dia itu kayak beauty vlogger gitu. Nah jadi yang mempopulerkan latih challenge ini tadi. Nah, itu makanya langsung booming. Kamu nggak ikutan latih challenge? Udah buat dong. Oh ya? Lihat nih. Udah buat. Nah, Kalau yang beauty vlogger itu kan pakai ini ya, dandanan ala pengantin kan ya. Ala pengantin. Kalau kamu pakai apa? Kelapan sapi mungkin? Mau boleh. Itu karapan sapi nanti abis ini kita bikin boleh ya, coba ya. Abis ini cari melati ini. Boleh kan biar ada unsur-unsur mistisnya Iya, gitu. mistisnya Tapi gitu. gara-gara unsur mistis ini itu jadi pro dan kontra. Iya, untuk banyak latih yang ini tadi. banyak netizen yang mengira kalau lagu ini lagu Lagu pemuja untuk memanggil setan. memuja setan, memanggil setan atau Siapa apa? yang bikin Kok bisa opini? kepikiran kayak gitu Iya, ya? dari mananya? Mungkin dari kata-kata ada kan? Mungkin ada itu si kebanyakan bandnya mungkin ini ya. mereka bukan orang Jawa, karena kalau dari Jawanya sendiri tuh nggak ada kata-kata pemuja setan, tuh kata-kata yang sebenarnya kalau menurut aku kata-kata peribahasa gitu kan, quotes. Aji neng diri, anak neng lati. Jadi kayak jati diri itu ada dari Sebenarnya, lidah. Gitu sebenarnya kalau kan. di bahasa Indonesia juga itu sama, mirip-mirip artinya dengan mulutmu harimaumu. Itu sama. Sama, mirip kan? Pinter sekali, luar biasa pertanyaan Jadi saya hari ini. pendengar orang tuh terlihat dari bagaimana cara kita berbicara. Betul, dan itu sebenarnya memang punya arti yang positif begitu, tapi memang dipandang mungkin karena Ya, mungkin lagunya yang kayak menyindan gitu, musiknya gitu kan ya. Musiknya sedikit ada Betul. aura mistis ya. Benar, karena memang rata-rata kan musik Jawa seperti Iya, emang itu kayak ya, gitu. sindenan kayak gitu memang rata-rata seperti itu, dan dianggap, apalagi di Malaysia juga sempat dianggap kalau itu lagu memanggil Ya setan. Malaysia masa mana tahu sih bahasa Jawa. Oh iya, benar, iya. Jadi kita Mereka tuh iri gitu loh dengan kesuksesan band-band kita, karena emang fakta ya. jadi Di Malaysia gimana? tuh lagu band Malaysia tuh justru tidak laku di sana. Justru kalau di Malaysia tuh lagu-lagu band atau penyanyi dari Indonesia tuh justru lebih laku di sana. Itu fakta. Karena mungkin Jadi- selera musiknya lebih Masyarakat itu ya, sana unik lebih ya. menyukai lagu-lagu dari musisi Indonesia. Oh, betul. Jadi makanya ya kalau orang luar aja suka nih sama musik Indonesia, jadi Jadi kita harus dukung loh. iya, sobat bincang di rumah harusnya lebih mendukung lagi gitu ya, lebih mensupport lagi musik-musik industri dalam negeri gitu ya. Jadi harus lebih banyak stream musik-musik dalam negeri gitu ya kan. Ya semoga dengan apresiasi ini nanti bisa menginspirasi musisi-musisi lain ya, Betul. supaya bisa berkarya lagi Tolong lebih jangan baik. dinyinyirin lagi Jangan nanti dinyinyirin. ada berita masalah tadi masuk billboard gitu, hala itu paling settingan, paling juga dibayar. Tolong ya netizen jangan sampai ke situ pikirannya, itu Kejauhan. gitu ya. Lagian di masa-masa pandemi gini, ngapain juga orang bayar-bayar gitu kan? Duitnya Sekarang penting semuanya, ditabung. sekarang semuanya serba mahal, serba Harus susah berhemat. gitu. Mungkin juga Reza Arab mikirnya ngapain juga bayar gitu kan ya. Kamu kan sebulan ini nggak beli lipstik kan, gara-gara pakai masker kan? nggak beli lipstik ya kan, pakai lipstik cuman kalau acara Ada doang. acara aja, percuma kalau pakai lipstik di luar, pakai tutup masker juga kan? Teman master ya itu menghemat juga ya. Ya kan, bahas itu. Atau kamu biasanya kalau make upan setengah gini aja kan, setengah muka gini Oh aja. itu jangan nanti jadi serem. Jadi nggak usah latih challenge itu, kayak gitu aja udah serem gitu. Buka masker itu udah langsung serem. Jadi nggak usah pakai dandanan ala lati gitu kan. Buka masker aja udah serem saya gitu ya. Jadi ya. janganlah, jangan disuruh. Jadi ya pencapaian dari WJ di sini adalah sebuah pencapaian yang cukup membanggakan Sangat juga membanggakan sekali bagi gitu ya, bagi untuk musisi tanah air, industri musik tanah air yang Betul sekali. yang sedang semua kena pandemi lah. Kena pandemi jadinya menurun. Tapi ini justru mereka bisa Bisa berprestasi. berkarya begitu ya, dan sangat diapresiasi. Jadi ya kalau misalnya semua orang juga bisa berapresiasi dengan karya musisi Indonesia, jadi harusnya para ya netizen ya di Indonesia juga tuh ya harusnya lebih bisa mengapresiasi, lihat sisi positifnya daripada sisi negatifnya. Oke lah ya Sobat Bincang, nanti kita akan kembali lagi dengan berita-berita Berita-berita update, up-to-date, lainnya di tanah air dan juga mancanegara. Jangan kemana-mana, tetap di Bicara Bincang-bincang seputar selebrita. Kang Ridhu ini romingkah ke Prabon. Kawali pondo sarana pitenah sinawang dening para kawula kaya iku putra yang Brahma kang sejati kang wis bisa mbelani marang negara.
Nanging sejati jroning praja malih peteng datang wonten pangarimbawaning cahya. Pocapu wis lenggah kampar sang brandal. Hai pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rosita dalam acara Cooking Fresh. Masukin ini ya? Iya. Ini apa dulu? Sembarang ya? Merah dulu. Bawang merah semua? Semua? Iya, semua. Oke. Kita aduk dulu bawang merahnya sampai harum, pemirsa. Au! Gue kaget. Gurih, pokoknya enak banget lah. Ini makan sama apa aja pasti lebih enak ya ini ya. Oke, Oke, Sobat Sobat Bincang, Bincang, kita masih di Bicara. Bincang-bincang seputar selebritas. Nah, oke, untuk tadi kan kita udah baca berita serius membanggakan nih. Iya, mengenai sangat West membanggakan, Jenny. benar. Terus sekarang untuk segmen kedua ada berita apa lagi? Untuk yang kedua, kalau tadi berita yang membanggakan dan menyenangkan, kita agak sedikit beralih ke berita duka. Ini di tanah air gitu, di dunia selebritis ini ada ayahanda dari Ivan Gunawan yang meninggal dunia. Oh, ini. terus berduka cita ya. Ya, sebenarnya kita atas betul meninggalnya ayahanda sekali. dari Ivan Gunawan. Betul. Nah ini sebenarnya tapi Ivan Gunawan ini kalau biasanya kan memang ditinggal orang tercinta gitu kan biasanya shock ya. Biasanya juga sangat sedih, tapi Ivan Gunawan ini terlihat sangat tegar gitu meskipun ditinggal sang ayahanda tercinta gitu. Jadi Ivan Gunawan ini berpikir gitu, merasa memang tidak ada yang abadi dan memang sebelumnya juga pernah ditinggal orang tersayangnya. Jadi kakak perempuan dari Ivan Gunawan ini sebelumnya sudah meninggal dunia, makanya ketika sang ayahanda meninggal perasaannya mungkin lebih tegar begitu ya, karena sudah pernah merasakan hal yang serupa sebelumnya gitu ya. Dan ayahanda Ivan Gunawan sendiri sini meninggal pada hari Minggu kemarin ya. Betul, hari Minggu kemarin. Dan terlihat berbagai teman-teman artis dari Ivan Gunawan turut menyampaikan bela ucapan sungkawanya, bela sungkawa betul. seperti pelantun lagu Halaman Palsu Ayu Ting Ayu Ting Ting, kemudian dan juga ada Ruben Onsu juga menyampaikan bela sungkawanya gitu ya melalui akun media sosialnya masing-masing. Dan memang apa yang dilakukan oleh Ivan Gunawan ini patut kita contoh. Memang tidak ada yang mau kehilangan orang yang tercinta. disayang, betul. Cuma kita harus tahu kalau kehidupan tidak ada yang abadi, kematian itu pasti bagi kita Pasti, semua betul manusia. sekali. Jadi siap nggak siap kita harus bisa menyiapkan diri. Betul, meskipun memang agak kaget begitu ya, karena Ivan Gunawan ini, karena sang ayahanda ini tidak ada sakit parah begitu, karena memang awalnya cuma kambuh mahnya gitu, sakit mahnya kambuh, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian karena memang ada riwayat jantung, tapi sebenarnya tidak ada sampai akhirnya tanda-tanda, tidak ada firasat sama sekali juga. Ivan Gunawannya juga berkata bahwa tidak ada tanda-tanda firasat sama sekali, juga tidak ada mungkin pesan-pesan yang mengarah ke sana dari sang ayahanda itu nggak ada. Jadi memang cukup mengagetkan juga untuk Ivan Gunawan, tapi Ivan Gunawan tetap tegar begitu ya untuk menghadapinya. Luar biasa sekali. Semoga saja Ivan Gunawan dan sekeluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan dan kekuatan atas meninggalnya ayahanda. Betul. Dan pada kesempatan itu juga Ivan Gunawan menyampaikan ternyata netizen ini juga lagi-lagi julid ini ya, karena pada saat itu juga ada yang menyampaikan bahwasannya meninggalnya sang ayah ini dikaitkan dengan rencana pernikahan Ivan Gunawan yang tidak kunjung terlaksana begitu. Apa kaitannya? Saya kok bingung. Nah itu katanya sang ayahanda ini akhirnya merasa sedih, kecewa gitu karena pernikahannya memang akhirnya tidak dilangsungkan begitu ya. Nah ini Ivan Gunawan juga menyampaikan bahwasannya jangan sampai dikait-kaitkan dengan rencana pernikahannya yang tidak terlaksana gitu, belum terlaksana di akhirnya. Netizen ini emang ya Luar biasa sekali. maha benar. Maha benar ya. Orang berprestasi dijulitin, orang lagi kena Musibah dijulitin ya. Jadi nggak makan ya. Luar biasa. Jadi makanya jangan sampai ya, Ivan Gunawan berkata juga menyampaikan jangan sampai ada berita-berita seperti itu lah ya, karena memang sedang berduka gitu ya, jangan sampai ada berita-berita tidak mengenakan yang terdengar oleh keluarganya karena lagi sedih ya. Tolong ya Sobat Bincang, mereka lagi sedih, jangan ditambah lagi gitu ya kesedihannya. Coba netizen nih nyinyirnya dikurangin gitu, atau ditahan gitu. Ya, orang kan? kena musibah masih dinyinyirin, dosamu double. Ngeluh kan ya, dosa jadi double ya kan. Nah, tapi
kalau misalkan tadi ada Ivan Gunawan yang tegar, ini juga kita ada lagi sosok tegar lainnya gitu ya, yang meskipun ditinggal orang tercinta tetap merasa ya tidak patah semangat begitu ya. Ini ada, kalau kemarin yang sempat akhirnya viral dan trending itu kan ada berita dari BCL yang ditinggal oleh sang suami tercinta, Ashraf. Nah sekarang ini kan sudah 4 bulan lebih lah ya, udah 4 bulan lebih si Ashraf meninggal. 4 bulan PSBB juga, nggak keluar rumah, betul. Nah ini akhirnya si BCL ini memutuskan untuk keluar rumah dan mengunjungi makam sang suami tercinta. Jadi setelah 4 bulan lamanya ya, karena memang menurut BCL ya adanya pandemi begitu ya, di rumah aja, akhirnya dia juga tidak berani untuk keluar rumah, makanya baru setelah sekarang ini yang mungkin agak isu-isu dari corona mungkin agak mulai mereda ya mungkin ya, makanya BCL memberanikan diri untuk datang ke makam sang suami gitu. Dan BCL ini sendiri sebelum mengunjungi makam sang suami rajin ini ya, share-share mengenai foto-foto kenangan dia dengan betul. Suami, dengan lagu-lagu yang mengharukan. Lagu-lagu yang mengharukan. Nah, untuk lagu-lagu yang mengharukan ini juga, ini katanya nih ya, katanya ini BCL akan mengeluarkan lagu baru gitu ya kan. Lagunya ini dipersembahkan untuk sang suami yang sudah meninggalkannya ini, tapi belum tahu nih lagunya seperti apa gitu. Tapi dari beberapa selebriti itu udah mengatakan bahwa lagunya benar-benar bikin haru dan menyayat hati, tapi lagunya belum diluncurkan gitu ya. Jadi mungkin selebritinya hanya di spoiler, jadi dikasih spoiler dulu. Dan lagu-lagu ini sudah didengarkan ke teman-teman artis. Betul, ya. ke teman-teman terdekatnya begitu ya, dan selebriti lain. mereka merasakan keharuan yang sama Betul. dengan yang dirasakan oleh BCL. Nah makanya itu kita jadi penasaran lagunya seperti apa ya. Kita tunggu saja, mungkin ya nanti sesegera mungkin lagunya akan dirilis oleh BCL entah kapan. Tapi ya berharap, karena penasaran nggak sih ya kan lagunya semengharukan apa. Karena mungkin memang ini dibuatnya dengan sangat dari sepenuh hati, dari hati yang terdalam untuk suami tercinta. Padahal kalau masih bicara masa mengharukan, saya setiap hari juga mengharukan. Mengharukannya kenapa? Setiap kali lihat dompet selalu terharu saya. Di sini bikin lagu boleh. BCL ditinggal sang suami membuat karya ya, menghasilkan. Terharu gara-gara dompet kosong, harusnya bisa menghasilkan karya dong ya. Di TikTokin. Mohon maaf sobat bincang ya, ini memang adalah generasi TikTokers gitu ya. Jadi memang semuanya isinya maunya TikTok. Semuanya dibuat konten. Semuanya dibuat konten, bener. Tapi tetap aja masih sampai sekarang dompet masih kosong. Yang Anda bikin kontennya tidak menghasilkan gitu ya. Kosong-kosong banget sih, banyak kertas-kertasnya, tagihan semua. Tagihan semua gitu ya. Makanya jangan terlalu banyak nyicil dong ya. Diusahakan tuh jangan terlalu banyak pengeluaran gitu. Ya gimana? Gak nyicil nggak bisa punya dong. Oh benar-benar. Iya, jadi ya kita menunggu saja ya kelanjutan dari single yang akan dikeluarkan oleh BCL, karena memang sangat penasaran sekali, karena semua teman-teman artis yang lain tuh sudah memberikan seperti review dari lagunya sangat menyayat hati, lagunya sangat mengharukan gitu kan. Jadi kan kita juga ingin tahu gitu seberapa mengharukannya kah lagu yang diciptakan oleh BCL. Dan buat Mbak BCL sendiri, semoga tetap tegar ya. Betul sekali. Dan tabah dalam menghadapi cobaan. Emang kita tahu kehilangan orang tercinta itu tidak mudah. Betul. Apalagi suami tercinta. Betul. Karena kan keluarga, seperti yang kita tahu, keluarga BCL sendiri ini kan keluarga yang sepi dari gosip-gosip miring. Betul, kan? yang sangat harmonis begitu gitu. Ya. Makanya memang sangat mengharukan sekali dan mengejutkan sekali seluruh tanah air juga ikut bersedih gitu kan dengan meninggalnya Ashraf kemarin ini ya. Semoga di BCL ini diberi ketegaran, dan terbukti memang BCL sampai sekarang sangat tegar gitu ya menghadapinya, bahkan dengan tetap berkarya seperti ini tuh menunjukkan bahwa BCL ini memang merupakan sosok wanita yang sangat tegar begitu ya. Semoga saja ya nanti sukses gitu kan dengan lagu barunya yang akan diluncurkan nanti, dan ya kita juga berharap untuk kebahagiaannya di BCL dan juga sang anak tercinta begitulah ya. Oke lah sobat bincang, nanti kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya dengan berita-berita up to date tentang selebriti lainnya gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bicara Bincang-Bincang seputar selebrita.
kala moyo-moyo katon angendanu ingkang ing bangwitan hanyarengi soroting surya harsa madhangi jagat raya ing madyantara tinonjang Jalapraba kang sumurut sumunar hamadhangi sasana minangka Purwaka. Oke Sobat Bincang, kita kembali lagi di Bincang-Bincang seputar selebrita. Nah, untuk segmen terakhir ini ada berita apa nih? Katanya ada berita ini ya mengenai mesin listrik yang naik. Ini berita-berita julid sebenarnya ya, tapi julidnya bukan netizen, tapi julidnya dari para artis-artis tanah air begitu ya. Lagi pada panas begitu mereka gara-gara biaya listrik yang naiknya bahkan bisa berkali-kali lipat. Nah ya kan, jadi mereka itu merasa biaya listrik itu naiknya tuh nggak masuk akal begitu ya. Jadi berapa kali pasti sampai naiknya? Nah, jadi awalnya mungkin biaya mereka bayar per bulan itu sekitar 2,5 juta hingga berapa masih satu digit lah ya, masih 2 juta, 3 juta itu jadi puluhan juta. Oh, puluhan juta untuk listrik aja. Untuk listrik rumah itu, untuk listrik rumah ya kan. Ya rumahnya mewah mungkin ya. Tapi lonjakan yang tidak masuk akal ya menurut para selebriti ini membuat para selebriti ini akhirnya berprotes gitu ya. Protes sama PLN ya. Betul sekali. Nah, yang ramai di Twitter sekarang ini adalah protes dari Chef Arnold ya kan, selebriti chef yang udah sangat terkenal di Indonesia begitu ya. Postingannya nih agak lucu gitu ya. Postingannya tuh lucu. Jadi berbagai komenan yang dia lontarkan untuk di-tag tuh ya ke PLN bahwasanya dia merasa kaget gitu ya. Jadi awalnya listriknya tuh 2,5 juta per bulan, tiba-tiba jadi 10 juta. 4 kali lipat ya. 4 kali lipat ya kan? Ngapain? Buat apa aja listriknya? Buat apa aja ya kan? Nah ini jangan-jangan tetangga-tetangga pada nebeng listrik dia. Oh bisa jadi tuh bocor kan listriknya. Oh bisa jadi harus dicari penyebabnya. Atau mungkin ada tuh. permainan meteran listrik, kita juga nggak tahu. Siapa yang mau mainin meteran listrik? Anak tetangga juga nggak tahu caranya ya kan? Terus setelah itu jawaban dari PLN gimana setelah Nah, tapi ini sebelum tahu dari jawaban PLN ini kan, ini komen-komen dari Chef Arnold ini lucu gitu kan. Ini seperti salah satu ini ya kan, tagihan segitu tapi kenapa listrik di rumah saya tidak se-shining, lampu di rumah saya tidak se-shining, shimmering dan splendid itu. Luar biasa kan. Jadi ya ternyata Chef Arnold ini sangat lucu ya. Cocok jadi komedian rupanya. Ya. Jangan terusin. Jangan maksudnya ya kan, untuk PLN-nya ini ya jangan. Kenapa gitu? Itu komentar yang lucu begitu ya dari Chef Arnold mengenai yang ya kenaikan tagihan listrik ini tadi begitu. Tapi ya ini akhirnya karena viral ya, akhirnya direspon langsung oleh pihak PLN ya kan. Direspon langsung. Jawaban dari pihak PLN sendiri gimana? Penasaran. Nah ini kan langsung nih didatengin dari pihak PLN-nya ke rumahnya Chef Arnold gitu kan. Meskipun endingnya tetap tulisannya, tapi saya tetap harus bayar. Ya iyalah ya, masa nggak mau bayar ya kan? Meskipun endingnya tetap harus bayar begitu, tetap bayar 10 juta lumayan. Ya kan, sangat lumayan sekali gitu kan. Nah ini pihak PLN ini juga pastinya menjelaskan, dan akhirnya mungkin semua selebriti yang dijelaskan, Chef Arnold-nya sendiri setelah dijelaskan tuh paham gitu kan ya, karena memang sebenarnya gitu kan, ini bukan karena ya kelonjakannya tidak masuk akal atau ada yang main belakang gitu, itu tidak gitu kan, tapi memang lebih ke karena kan selama pandemi ini ya ada sekitar 3 bulanan gitu kan, memang di rumah aja dan memang tidak ada aktivitas ya, dikurangi aktivitas di luar rumah begitu. Jadi memang pemakaian listrik pasti akan lebih banyak ya. Pasti lebih banyak, dan juga dari pihak PLN ini menjelaskan bahwasannya ini dari kan karena tidak ada pengecekan kan biasanya akan selalu ada kelebihan gitu kan, KWH listrik gitu kan ya dari setiap rumah. Nah ini kelebihan ini yang tidak dicek oleh pihak PLN karena memang mereka tidak bisa mengecek langsung ke tempat karena memang tidak bisa keluar betul, karena sedang adanya pandemi ini. Jadi memang total biaya listrik itu yang diberikan tagihannya itu memang itu adalah rata-rata dari 3 bulan pemakaian. Jadi misalnya kan memang serata-ratanya kemarin misalkan mungkin 2,5 juta gitu kan, akhirnya bulan depannya 2,5 juta, tapi ternyata ada kelebihan. Nah kelebihannya nggak dihitung, akhirnya pas di bulan terakhir gitu kan, di bulan-bulan ini udah kerekap semua, ditotalin semua, udah bisa ngecek itu pihak PLN keluar, ternyata
membengkaknya di situ gitu. Ya cukup mengejutkan juga sih ya, dari 2,5 Betul. juta jadi 10 juta. Coba kalau 2,5 juta, 3 juta itu masih Oke lah ya, betul sekali. Makanya itu ya karena itu tadi mungkin aktivitas dalam rumah itu lebih banyak gitu kan, terus juga langsung ada tunggakan dari yang kemarin-kemarin itu jadi sangat berat. Mungkin yang gitu. biasanya punya AC di rumah, pas keluar kantor AC-nya mati, sekarang AC-nya 24 jam nyala, bisa Betul, jadi. benar banget, itu bisa jadi juga. Makanya AC itu itu lumayan loh listriknya. lumayan kan, makanya saya nggak pakai AC, pakainya angin Kipas cendela. angin. Nggak angin cendela, jadi alami aja Alami gitu, gitu menyatu ya. dengan alam. Padahal emang nggak ada AC aja, sok-sokan aja begitu ya. Tapi ya ini udah jelaskan dan sudah damai nih ya kan. Ya tetaplah Chef Arnold harus membayar 10 juta. Angkanya cukup lumayan sih bagi saya. Lumayan ya, ini kan tapi nggak hanya Chef Arnold gitu, tapi Banyak ya. selebriti di tanah air tuh semuanya pada mengeluhkan kayak Tompi, kemudian ada Tora Sudiro juga, Nagita ada Slavina Nagita Slavina ya kan. Soalnya Nagita Slavina ini membayar hingga 17 juta itu Wow, rumah 17 itu 17 juta. Isi rumahnya apa aja begitu, tapi rumahnya mewah sih. Iya mewah sih, gede gitu kan ya. Jadi cuma disayangkan katanya udah bayar mahal-mahal 17 juta, ternyata pas Siwon dateng rumahnya mati lampu. Itu tuh ya kan, itu makanya PL-nya dijulitin lagi gitu kan, karena ya udah bayar mahal-mahal, melonjaknya tinggi, masih dimati-matiin aja itu listrik gitu, belum stabil gitu. Makanya perlu pakai ini kayaknya. Pak Apa? Apis itu perlu memasang panel surya gitu. Jadi panel surya, benar. jadi biar ada penurunan biaya tuh pakai benar. tenaga matahari. Pakai tenaga matahari biar bisa lebih hemat listrik gitu kan ya, bisa lebih ramah lingkungan juga gitu. Boleh tuh. Ya, itu idenya bagus Iya, loh ya. bagus Mungkin loh. buat sobat bincang. Surabaya kan negara tropis, cahaya matahari kan melimpah. Panas, daripada kalian mengeluhkan panas nggak jelas, mending panasnya ditampung pakai panel surya biar bisa jadi tenaga listrik. Boleh ya. Siapa tahu ada artis ya atau punya rumah mewah ya sobat bincang, boleh lah ya itu langsung aja di ganti pakai panel Panel surya. surya. Daripada uangnya mahal-mahal buat bayar listrik, mending ditabung buat beli panel surya ya. Kan lumayan tuh 10 juta sebulan. Coba kalau dipasang panel surya udah dapat berapa? Bisa jadi 15 juta? Enggak ya? Enggak. Enggak lah ya. Harusnya lebih murah lah ya, harusnya lebih murah. Tapi lah. emang panel surya tuh ini sih investasi awalnya mahal. Benar. Cuma nanti kan dampaknya kan bulan-bulan selanjutnya kan kita pasti bayar listriknya lebih murah. Betul, jadi investasi di awal begitu ya. Itu ide yang luar biasa. Boleh lah dicontoh begitu ya. Oke, sobat bincang, kita ini udah 30 menyampaikan menit udah ini. 30 menit bersama kita. Menggibah. Oh ya, menjulit. ya, benar. Karena kita adalah bagian dari netizen. Tapi setidaknya kita netizen yang terarah. Kita terarah, kita tahu kapan harus julid, kita tahu kapan harus baik. Betul. Jadi kalau misalnya kalian bingung mau ikut baik atau enggak, nonton aja bicara Tapi ya kan? kita walaupun baik tetap ada batin gitu. Nah ya, abis ini ya kita gibah di belakang, kan nggak ada yang tahu juga. Iya. Pokoknya off cam langsung gibah gitu ya. Oke deh Sobat Bincang, terima kasih untuk kebersamaan Sobat Bincang di rumah hari ini. Kita pastinya akan kembali lagi di Bicara minggu depan ya kan, dengan berita-berita up to date lainnya. Yang lebih menarik lagi tentunya. Pastinya. Lebih panas. Lebih panas. Berbumbu untuk kita gibahin. Betul sekali. Dan untuk Sobat Bincang di rumah yang mungkin ketinggalan ya episode hari ini, bolehlah untuk nonton di Nonton di YouTube YouTube channelnya channel Surabaya kita. TV, dan juga jangan lupa di subscribe juga ya itu YouTube channelnya biar tahu lah kalau misalnya ada video-video baru. Video baru. Dan juga untuk Instagramnya jangan lupa di follow di surabayatv.official. Oke Sobat Bincang, kita nggak terasa nih ya udah 30 menit. Kita Emang kalau gibah tuh waktu terasa lama, cepat gitu ya. Ya apalagi seperti kita yang memang hobinya begitu tiap hari ya hobinya kan. julid tiap Nah, jadi nggak kerasa gitu, kayak udah kegiatan sehari-hari aja begitu ya. Akhirnya Sobat Bincang, terima kasih untuk kebersamaan Sobat Bincang di rumah hari ini. Jangan lupa untuk saksikan selalu ya kan Bicara itu. Bicara. Kita akan ketemu lagi nanti minggu depan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Surabaya TV dan juga follow di Instagramnya kita di surabayatv.official, karena itu akan ada update terbaru dari kita juga ya kan. Kalau misalnya ketinggalan videonya boleh ditonton di YouTube channelnya juga bisa. Oke deh Sobat Bincang, saya Dewi. Saya Usni. Kami mohon undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa.